Kita berdoa, Roh Kudus kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, Dia akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan yang keenam. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah trust in the Lord. Ada beberapa kebenaran tentang topik ini atau ayat-ayat yang ada di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam, yang dapat menolong kita atau gereja kita pada masa pandemi COVID-19 yang sedang atau sementara terjadi saat ini. Di mana jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh akan membuat gereja kita akan mengalami mujizat demi mujizat, sehingga banyak jiwa yang akan dimenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran yang pertama, bahwa Tuhan menginginkan kualitas iman kita kepadanya saat ini adalah iman yang dalam. Ini adalah iman yang sungguh-sungguh, iman yang tidak akan goyah sekalipun ada air bah dan banjir melanda rumah kehidupan kita. Seperti dalam perumpamaan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-48. Ketika ada orang mendirikan rumahnya, ketika dia menggali dalam-dalam, baru dia menemukan, ketika dia menemukan batu, baru dia membuat dasarnya di atas batu. Firman Tuhan berkata ketika air bah dan banjir melanda rumah itu tidak goyah. Iman yang seperti ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saya memakai istilah iman yang dalam, iman yang kokoh, iman yang tidak mudah goyah. Ini adalah iman seperti yang dimiliki oleh Nabi Habakuk, di mana dia berkata di dalam Habakuk pasal yang kedua ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, imannya kepada Tuhan tidak luntur. Ini yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita orang yang percaya. Sekalipun mungkin tempat beras tinggal 1 liter, ya. Sekalipun mungkin bahan-bahan untuk saudara mandi mungkin sudah berkurang atau sudah nggak ada. Tetapi kita jangan mundur, kita jangan bersungut-sungut, kita jangan menyalahkan Tuhan. Firman Allah berkata, Nabi Habakuk tetap beria-ria di dalam Tuhan. Dia tetap bersorak-sorai sekalipun kondisinya seperti yang dia gambarkan, yang sudah kita dengarkan tadi. Raja Salomo dengan ilham Roh Kudus, dia mengajarkan kepada kita bahwa iman kita kepada Tuhan harus dengan segenap hati. Ini berbicara tentang penyerahan diri yang dalam. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Artinya iman kita harus sungguh-sungguh dalam. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh seorang teolog. Dia berkata, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati berarti serahkanlah dirimu yang paling dalam kepada Allah dan jangan berusaha untuk bebas dari atau tidak bergantung pada Dia.
Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Iman yang sungguh-sungguh justru pada saat-saat krisis terjadi dalam kehidupan kita. Iman kita bukan iman yang sungguh-sungguh atau iman yang dalam. Kalau kita hanya beriman kepada Tuhan ketika segala sesuatu tersedia, segala sesuatu berjalan dengan lancar, baru kita beriman kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Allah bisa juga beriman dalam keadaan kondisi yang seperti itu. Rasul Paulus juga mengajarkan tentang kualitas iman yang seperti ini kepada jemaat di kota Kolose. Dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7, dia berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Kualitas iman kita harus bertambah dalam dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Sehingga sama seperti buah yang ditanam, jika akarnya semakin lama semakin dalam, dia akan bertambah tinggi dan dia akan menghasilkan buah. Dan buahnya itu lesat. Kita akan menjadi pribadi yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan menjadi seperti pohon kehidupan. Semua orang yang memegangnya akan berbahagia. Bagaimana caranya supaya iman kita akan semakin dalam di dalam Tuhan Yesus? Yang pertama, kita harus banyak membaca firman Tuhan. Kita harus merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Sebab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Filipi 1 ayat yang ke-27 berkata, iman itu timbul dari mendengarkan berita Injil. Agar iman kita semakin dalam, maka kita harus menggali lebih dalam setiap firman Tuhan yang kita baca. Jangan kita hanya membaca firman, ya ini berbeda dengan membaca setiap hari, dari awal sampai akhir kita baca, sampai selesaikan. Tapi waktu kita mau merenungkan firman Tuhan, kita harus membacanya, kita betul-betul menggali, menghayati, bahkan bisa kita bertanya kepada Tuhan, apa arti daripada firman Tuhan ini. Kita resapi firman Tuhan yang kita baca. Kemudian kita tetapkan, aku akan melakukan firman Tuhan yang telah aku baca dan telah aku renungkan. Yang saya sampaikan tadi, bagaimana orang itu menggali dalam-dalam. Kita jangan menjadi orang Kristen yang imannya dangkal. Pemahaman akan firman Tuhan juga dangkal. Kita harus menjadi, kalau kita melihat dalam mengiring Tuhan, kita mungkin sudah puluhan tahun, kita harus menjadi pengajar. Bukan kita yang bertanya-tanya, kita dituntun oleh orang lain. Karena kita selama ini, kita menggali firman Tuhan dalam-dalam. Kita mempelajari firman Tuhan. Dan yang terutama, kita menghidupinya, kita melakukannya. Inilah kelebihan Tuhan Yesus dibandingkan dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dia berkuasa karena dia membaca, dia menggali, dan dia melakukan setiap firman Tuhan. Itu yang membuat imannya kokoh, imannya sangat dalam. Sekalipun dia sudah dihina, sekalipun dia sudah dicambuk, sekalipun dia sudah dianiaya, akan mati di atas kayu salib. Tapi perkataan-perkataan iman keluar dari mulutnya. Tidak ada satu keluhan yang keluar dari mulutnya. Bahkan di akhir hidupnya dia masih bisa menyelamatkan orang yang ada di sebelah kanannya. Puji nama Tuhan. Kita harus menggali dalam-dalam. Yang kedua, kita tidak boleh lari dan mundur dari setiap ujian. Yaitu masalah atau penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita lari dan mundur, maka kualitas iman kita itu dangkal. Hendaknya kita seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus. Ketika pergumulan datang, ketika penganiayaan datang atau pencobaan yang dari luar datang. Peirasmos itu berarti pencobaan dari luar. Itu adalah kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua adalah dorongan dari batin untuk berbuat dosa. Itu dari iblis. Ketika peirasmos atau pencobaan dari luar datang, kita jangan lari. Kita hadapi itu. Yakobus berkata, kita harus menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Artinya kita harus hadapi dengan iman. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan,
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Artinya iman kita akan semakin dalam dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sehingga kita dapat menjadi pribadi yang dapat menolong orang lain yang mengalami pencobaan yang sama seperti yang kita alami. Tapi kalau kita lari, kapan kita akan menjadi sempurna? Kita akan dicap sebagai pengecut seumur hidup kita. Ada masalah tinggalkan gereja. Ada masalah tidak mau lagi menyapa. Ada masalah ngambek kepada Tuhan. Ada masalah mukanya muram. Ada masalah semua orang itu musuh. Sekalipun istri di sebelahnya sudah senyum. Hai Pak, hai Pak. Kalau orang yang lari dari masalah, dimanapun dia berada, senyuman itu dia lihat seperti wajah singa. Jadi masalahnya bukan di orang lain, tapi diri sendiri. Jangan lari ketika ada masalah. Jangan lari ketika ada pergumulan. Baik pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan, maupun di dalam gereja. Kita harus berani menghadapi setiap tantangan dengan berkata seperti Daud di dalam Mazmur 27 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-6. Dia berkata, sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Luar biasa Daud ya. Dia tidak takut sekalipun tentara-tentara mengepung dia. Dalam ayat yang ke-6 dia katakan, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekeliling aku. Kita harus belajar juga dari 3 orang pemuda Ibrani yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di mana ketika pencobaan atau ujian bagi iman mereka itu datang, firman Allah berkata mereka tidak lari, mereka tidak mundur dalam iman mereka. Ketika Raja Nebukadnezar membuat patung emas setinggi 27 meter 60 hasta dan lebarnya 2,7 meter 6 hasta dan memberikan tita di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-5. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah? Perhatikan ancaman ini. Akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Harusnya mereka takut ya, kalau manusia mungkin zaman sekarang ya, yang tidak mengenal Tuhan. Tapi justru mereka berkata di dalam ayat yang ke-16. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ketika dengar titah itu, mereka tidak menyembah. Dan ketika ditawari oleh Nebukadnezar untuk ayo sembah, nanti kamu akan saya bebaskan. Tidak ada gunanya Tuanku. Mereka tetap menghormati Nebukadnezar. Tidak ada gunanya Tuanku. Kami tidak akan menyembah. Ditolong atau tidak ditolong, kami tetap percaya kepada Tuhan. Tidak diberkati atau diberkati, kami tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi setiap penganiayaan, masalah, kesulitan yang merupakan ujian atas iman kita, dan kita berhasil menang atas semuanya, dan Tuhan Yesus yang dipermuliakan, maka hal itu akan membuat iman kita akan semakin dalam, semakin kuat. Amin. Ketika kita melewati dan menang, kita akan semakin kuat. Kebenaran yang kedua, kita jangan mengandalkan pengertian atau kekuatan manusia atau kekuatan kita sendiri. Sebab Efesus 4 ayat yang ke-18 berkata bahwa pengertian manusia itu gelap. Kalau kita andalkan pengertian yang gelap,
maka gelaplah kehidupan kita. Dalam Yeremia pasal yang ke-17 juga ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, ini orang yang mengandalkan pengertian dan kekuatannya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Istilah mengandalkan kekuatan sendiri di dalam Perjanjian Lama, menurut buku tafsiran yang saya baca, ini berarti kerapuhan manusia. Jadi, jika kita pada saat pandemi COVID-19 ini, kita mengandalkan kekuatan manusia, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka hal itu berarti kita sedang mengandalkan kerapuhan manusia. Sehingga hidup kita tidak akan bertambah baik. Yeremia 17 ayat yang ke-6 berkata, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Semak bulus itu adalah tanaman perdu. Tanaman perdu ini bisa menjadi hiasan-hiasan yang indah, yang cantik di rumah-rumah. Tetapi dalam bahasa Ibrani, tanaman perdu ini dikatakan gundul. Dia hanya tumbuh di padang belantara tandus dan rupanya suram serta kerdil. Itu gambaran orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Masa depannya suram. Orang melihatnya juga kehidupannya suram kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kekuatan manusia. Mengandalkan kekuatan dan pengertian manusia dapat terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti dalam hal mencari pasangan hidup, rumah untuk tempat tinggal kita, ruko atau tempat untuk bisnis kita, kantor atau perusahaan untuk kita bekerja. Memang nasihat dan pengalaman orang lain itu juga penting. Tetapi jikalau kita ingin percaya kepada Tuhan, trust in the Lord, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, maka kita harus utamakan Tuhan. Kita harus meminta petunjuk kepada Tuhan di dalam doa. Dan semuanya sesuai dengan firman Tuhan yang kita dalami tadi. Yang kita renungkan tadi. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus belajar mengandalkan Tuhan sama seperti Daud. Ya, Daud, seorang jenderal, seorang yang sangat berpengalaman, ya. Singa dan beruang saja dia kalahkan seorang diri. Dikatakan dalam firman Tuhan, sebelum dia pergi berperang, dia selalu bertanya kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan, pergilah, kalahkan orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehilah. 1 Samuel 23 yang kedua. Demikian juga ketika keluarganya dijarah, keluarganya ditawan oleh orang Amalek, harusnya dia harus pergi menyusul tanpa tanya kepada Tuhan. Tapi tidak, orang yang mengandalkan Tuhan, sekalipun dia tahu dia punya peluang dengan kekuatannya sendiri, tapi dia bertanya, Tuhan, apakah aku harus mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Jawab Tuhan, kejarlah, engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. Mengandalkan Tuhan berarti juga menyerahkan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Yang menjadi haknya Tuhan adalah pembalasan dan penghukuman terhadap orang yang berbuat jahat kepada hamba-hambanya dan umatnya. Itu terdapat dalam Ulangan 32 ayat yang ke-35. Hakkulah dendam dan pembalasan. Ini juga yang dikembangkan oleh Daud. Bukan hanya dalam hal berdoa. Dalam hal dia menyerahkan kepada Tuhan pembalasan itu dia lakukan. Di mana ketika Simei waktu dia dikudeta oleh Absalom anaknya dan dia meninggalkan Yerusalem, ada seorang yang bernama Simei mengutuki dia dan para pengawalnya membujuk untuk membunuh Simei, tetapi Daud mencegahnya dengan berkata, biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud.
Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. 2 Samuel 16 ayat 10 dan ayat yang ke-12. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Artinya dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, makian dengan makian. Logika atau alasan daripada Daud, kenapa dia juga tidak pergi membalas Simei ini. Dia katakan begini dalam ayat yang ke-11. Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih sekarang orang Benyamin ini. Coba kita renungkan kata-kata ini. Daud memiliki pendapat gini, anakku sendiri ingin membunuhku, apalagi orang lain. Artinya apa? Ketika saudara punya konflik dengan orang lain, lihat dulu, apakah hubungan saudara dengan keluarga di rumah atau keluarga kandung saudara itu baik, atau saling membenci, saling menghujat mungkin gara-gara warisan, gara-gara harta. Kalau keluarga kita masih memaki kita, masih membenci kita, bahkan menghakimi kita, kalau orang lain perbuat hal demikian kepada saudara, serahkan saja kepada Tuhan. Karena memang saya harus memperbaiki dulu hubungan saya dengan keluarga saya. Jangan kita menjadi orang yang munafik. Kita biarkan keluarga kita mungkin berbuat yang tidak benar kepada kita, tetapi kepada orang lain kita akan memperbaiki dia. Bahkan kita kecewa dengan sikap dia. Tapi kalau kita sudah menjaga hubungan kita di dalam keluarga, saling mengasihi, saling mengampuni, maka saya percaya kemuliaan Tuhan akan dilihat oleh orang lain di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga mereka tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kepada kita. Itu hak pertamanya Tuhan, yaitu pembalasan adalah hak Tuhan. Hak Tuhan yang kedua ialah mempersembahkan persembahan persepuluhan. Dalam Bilangan 18 ayat yang ke-24 dan Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Itu haknya Tuhan. Jadi ingat, yang saya catat di sini ada dua haknya Tuhan. Pembalasan dendam yang kedua, 1/10 dari penghasilan saudara. Itu milik Tuhan. Itu haknya Tuhan. Terkadang ada yang kesulitan di dalam membayar persepuluhan karena dia lebih mengandalkan pengertiannya sendiri. Misalnya, kan saat ini sedang pandemik, sebaiknya uang untuk persepuluhan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Atau ada yang memiliki pemahaman, kan persepuluhan ajaran perjanjian lama, jadi saya tidak wajib mentaatinya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, pengertiannya sendiri. Karena pengertian manusia itu adalah gelap dan merupakan kerapuhan manusia. Orang yang mengandalkan kekuatan manusia itu berarti mengandalkan kerapuhan dirinya sendiri. Tetapi melalui firman Tuhan ini saya mendorong kita semua, jangan mengandalkan kekuatan dan pengertianmu sendiri. Sebab pengertian manusia gelap dan kekuatannya rapuh. Tetapi andalkanlah Tuhan, taatilah perintah Tuhan, karena itu adalah haknya. Amin. Kebenaran yang ketiga, ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, serta mengakui Dia di dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Haleluya, haleluya. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini bukan hanya memberikan bimbingan, tetapi lebih banyak menjanjikan kuasa bagi kita untuk bergerak maju. Ketika kita percaya kepada Tuhan dengan iman yang dalam, ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, ketika kita mengakui Dia di dalam kehidupan ini, itu akan memberikan kita otoritas yang dari Tuhan. Tuhan akan membukakan jalan orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Dimanapun dia pergi, Tuhan akan bukakan jalan. Dan dia akan menyertai dengan kuasa. Tahun 2022 ini telah kita tetapkan sebagai tahun revitalisasi
dan kebangkitan bagi GSJCW Sentul City. Untuk itu melalui kebenaran firman Tuhan ini saya mengajak semua jemaat untuk semakin berakar iman saudara dengan banyak membaca firman Tuhan. Serta milikilah iman yang militan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan jangan mundur di dalam pelayanan di gereja lokal, apapun tantangan dan persoalan yang dihadapi. Kemudian marilah kita mengandalkan Tuhan dengan melibatkan Dia dalam segala sesuatu yang akan kita kerjakan dan usahakan. Serta menyerahkan kepadanya apa yang menjadi haknya, yaitu pembalasan terhadap orang-orang yang berbuat semena-mena kepada kita. Kemudian yang kedua, 1/10 dari setiap penghasilan kita. Mari kita melakukannya. Saya mengajarkan ini juga kepada seisi rumah saya, pada anak-anak saya, bahkan kepada jemaat yang berada di rumah saya. Saya ajarkan ini. Saya ajarkan juga di dalam media sosial, di YouTube, walaupun banyak yang menyangkal dengan pengertiannya sendiri. Tapi kita ajarkan dan kita praktekkan. Kalau orang tidak bisa diyakinkan dengan apa yang kita ajarkan, ajarkan melalui teladan hidup. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan pelayan Injil, setiap bulan kami harus mengirimkan 1/10 dari penghasilan kami ke organisasi, walaupun masa pandemik. Itu bukti bahwa kami menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita ingin serupa dengan Tuhan Yesus, mari kita mentaati perintah-perintahnya. Amin. Sebab Yesus ketika diminta oleh Allah untuk menyerahkan nyawanya, menyelamatkan umat manusia, dia tidak protes. Ini komang perintah apa ini? Baru umur 33 tahun saya mau mati atas kayu salib. Luar biasa. Bersyukur Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat mengandalkan Bapa di sorga. Sehingga ketika dia disuruh, dia diminta untuk berkorban bagi kita, dia lakukan itu dengan ketaatan penuh. Belajarlah kepada Tuhan. Belum nyawa kita yang diminta. Ya. Baru 1/10 dari penghasilan kita. Dan ingat itu minimal. Sudah kasih 1/10, bantulah mereka yang susah. Panti asuhan, panti Verda. Ada jemaat-jemaat kita yang melakukan itu pada masa-masa pandemi COVID-19. Memberi kolekte, memberikan bantuan misi, 1/10 hanya minimal. Mari kita mentaatinya. Bersama-sama kita lakukan. Maka saya percaya kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita melakukan kebenaran-kebenaran ini, maka Dia akan meluruskan jalan bagi kita. Tuhan akan menyertai kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja dengan kuasa Roh Kudus. Di mana manifestasi kuasanya akan dinyatakan dalam ibadah-ibadah kita. Yang sakit akan mengalami mujizat kesembuhan. Yang dirasuk setan akan dibebaskan. Karunia-karunia Roh Kudus akan menghidupkan ibadah-ibadah kita. Dan karunia-karunia Roh Kudus akan menjadi sarana kehadiran kerajaan sorga di bumi. Di mana Tuhan Yesus melawat melalui karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga ketika kita melakukan atau memiliki iman yang dalam seperti ini, maka sebagaimana Nebukadnezar, perhatikan di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-28, dia berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau saudara punya iman yang dalam, maka atasan saudara, tetangga-tetangga saudara, mungkin pejabat-pejabat, mereka akan memuji Allah kita. Karena mereka melihat iman kita yang luar biasa. Mereka melihat kita bukan hanya setia dalam iman, dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka melihat juga kita beriman ketika mungkin datang beribadah ke gereja. Ya memang ada secara online, tetapi saya ajak, mari kita datang juga ibadah secara onsite. Ada perbedaan ya antara onsite dan online. Kecuali kalau saudara mengalami sakit. Tapi kalau saudara sehat, saudara mengutamakan yang lain, tidak beribadah. Bukankah itu mengandalkan kekuatan sendiri? Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian
jiwa-jiwa yang ada di daerah kekaisarannya, mereka menghormati yang namanya Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan dalam ayat yang ke-30 dikatakan, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Kalau kita ingin gereja kita, banyak orang akan memuji Allah. Banyak jiwa akan datang kepada Tuhan dalam pelayanan kita. Dan saudara secara pribadi akan diangkat oleh Tuhan. Akan menjadi perabot-perabot yang mulia untuk kemuliaan nama Tuhan. Akan diberi mungkin jabatan-jabatan. Akan diberi kesempatan-kesempatan oleh Tuhan. Kalau kita memiliki iman yang dalam. Kalau kita mengandalkan Tuhan, bukan pengertian kita sendiri. Kalau kita mengakui Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita mengakui Tuhan. Maka itu akan Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Dan ingat, kalau orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ia seperti semak bulus di padang belantara. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, oh haleluya, luar biasa. Dia tidak akan khawatir pada masa-masa yang membuat orang khawatir. Dia tidak akan khawatir pada masa-masa sulit. Itu janji firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Bahkan saya dan saudara akan tetap melimpah dengan syukur, diberkati oleh Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera sekalipun pada masa-masa pandemik COVID-19 yang sementara terjadi pada saat ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua yang telah mendengarkannya, dan biar nama Tuhan yang akan dipermuliakan melalui setiap firman Tuhan yang disampaikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.